Doni, silakan pimpin teman berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa, kita kamar, kita berdoa masing-masing, berdoa juga. Doa kosong. Ya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, saya absen dulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak ada hari ini. Baik, pertama, Abdul Wahid. Ada dua. Ahmad Nur Hadi. Sakit ya Pak? Oh sakit, sakit apa? Sakit nang jatuh dari motor. Jatuh dari motor ya? Di samping Pak. Andi, baik. Hari ini kita akan belajar materi kita hari ini tentang biografi ya, biografi. Nah, sebelum masuk ke biografi materi kita hari ini, saya ingin tanya dulu. Di antara kalian masih ingatkah tentang teks biografi? Masih. Oh bagus. Kira-kira siapa yang menyampaikan biografi sampai sini? Mojak? Ya, teks biografi adalah perjalanan hidup seseorang, Pak. Bagus. Ya, jadi biografi itu adalah perjalanan hidup seseorang. Ada lagi yang lagi? Siapa? Oh, ya oke Doni. Teks biografi adalah riwayat seorang tokoh. Riwayat seorang? Tokoh. Oke, bagus. Alhamdulillah jadi bagus semuanya sudah sedikit mengingat dari pelajaran sebelumnya atau yang sudah pernah tahu tentang biografi itu ya. Jadi materi kita hari ini biografi. Ya, biografi ini nanti yang kalian pelajari selanjutnya adalah tentang bagaimana yaitu kalian mengetahui nilai-nilai keteladanan dari seorang tokoh, kemudian mengetahui struktur penulisan dari teks biografi tersebut ya. Itu merupakan bagian dari tugas kita hari ini. Seperti kalian bisa lihat di tayangan. Jadi ini adalah merupakan peta konsep biografi yang pembelajaran kita pertama, yaitu tujuannya adalah menganalisis hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi tersebut. Baik, selanjutnya adalah kita harus mengetahui dulu pengertian dari teks biografi itu ya. Jadi teks biografi itu adalah berasal dari bahasa Yunani bios yang memiliki arti hidup dan graphen yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi sendiri dapat berbentuk hanya beberapa baris kalimat saja, namun biografi tersebut dapat lahir dari satu buku ya. Jadi, kalau dapat disimpulkan, biografi adalah merupakan suatu tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang atau tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Apa yang dapat berpengaruh terhadap kita? Ya, ada beberapa nilai-nilai nantinya yang dapat kita pelajari dari seorang tokoh tersebut ya. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, biografi itu memuat informasi berdasarkan fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu dalam bentuk cerita, ya. Seperti itu. Yang kedua, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Kisah itu nanti berhubungan, apakah kisah itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami semasa hidupnya. Gitu. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Jadi dalam penulisan teks biografi juga memiliki struktur ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang struktur. Dalam teks biografi itu ada 3 struktur ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini apa? Orientasi ini merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh. Ini adalah bagian teks yang berisi tentang pengenalan tokoh. Ya, seperti itu. Kemudian struktur yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah ini adalah bagian peristiwa atau kejadian. Merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Jadi dalam peristiwa ini, dalam teks ini berisi tentang apa saja yang dihadapinya
peristiwa-peristiwa apa saja yang dihadapinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Seperti itu ya. Itu struktur yang kedua. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi di sini adalah berisi tentang bagian penutup ya. Bagian penutup ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi bersifat opsional, yang artinya pada bagian ini boleh ada atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh. Ini merupakan contoh teks biografi dari tokoh Albert Einstein ya. Ya, yang pertama kita baca. Seorang anak laki-laki lahir pada tahun 1875 tanggal 14 Maret di Jerman dari pasangan Pauline dan Hermann Einstein. Ia adalah Albert Einstein. Ia pun seorang fisikawan yang biasa dijuluki sebagai bapak fisika modern. Sayangnya Albert Einstein sudah tiada puluhan tahun silam, yakni di Amerika Serikat pada tahun 1955 tanggal 18 April. Masa kecil dari Albert Einstein sering dianggap anak autisme dan memiliki keterbelakangan. Jadi saya ingin bertanya pemahamannya, siapa yang mau memberikan pemahamannya dari teks ini, manakah yang menunjukkan peristiwa penting? Oh ya, Meli. Bagian paragraf kedua, Pak. Bagian paragraf Kedua. Oke, betul. Ini adalah merupakan bagian-bagian peristiwa penting. Oke, satu lagi. Saya coba pemahamannya. Wahid, dari teks ini manakah bagian orientasinya? Paragraf 1, Pak. Paragraf 1. Oke, betul sekali. Ya, itulah merupakan strukturnya ya. Jadi kita perlu pahami. Biasanya letak orientasi itu bagian awal, dan kemudian bagian peristiwa penting itu biasanya terletak di paragraf kedua. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah setelah ini saya akan membagi kalian kelompok sesuai minat kalian, sesuai dengan minat dan kemampuan kalian dalam memahami suatu materi. Nanti silakan membentuk menjadi 4 kelompok ya. Kemudian nanti saya memberikan lembar kerjanya. Gitu. Oke? Saya rasa sudah cukup untuk waktu diskusinya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan setiap kelompok untuk maju ke depan. Untuk kelompok pertama, saya minta dari kelompok 1 ya untuk maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Yang lainnya silakan nanti mendengarkan kelompok yang ada di depan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari hasil apa yang disampaikan temannya, silakan ditanyakan. Kalau sudah cukup jelas nanti sampaikan juga kalau sudah cukup jelas ya. Baik, silakan kelompok 1 mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh teks biografi Dewi Sartika. Orientasi. Dewi Sartika adalah seorang putri dari pasangan Wiyayi dari Jawa Barat yang lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika memiliki orang tua yang ingin memiliki seorang putri berpendidikan. Walaupun pada saat itu hal tersebut bukan merupakan hal yang sesuai dengan adat. Setelah ditinggal oleh sang ayah, Dewi Sartika diasuh oleh paman yang merupakan seorang patih Cicalengka dari pamannya. Dewi Sartika mengetahui mengenai Sunda, sementara pengetahuan mengenai budaya Barat peristiwa penting. Sedari kecil, Dewi Sartika sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak ia berusia 10 tahun, ia sudah mengajar kepada anak-anak yang ada di Cilangkap untuk bisa
bahasa Belanda. Pada tahun 1902, Dewi Sartika meyakinkan pamannya untuk mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan. Akhirnya di tahun 1904, Dewi Sartika bisa mendirikan sekolah istri yang merupakan sekolah pertama di Hindia Belanda. Akibat dari niat baik Dewi Sartika ini, ia mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak. Atas jasa beliau di bidang pendidikan, Dewi Sartika diberi anugerah bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Reorientasi. Sampai saat ini, jasa yang dilakukan oleh Dewi Sartika tidak bisa dilupakan dan sangat memberi inspirasi serta harapan bagi banyak orang, terutama perempuan dalam mewujudkan cita-citanya. Keteladanan yang bisa kita ambil dari teks biografi Dewi Sartika, yaitu yang pertama, gigi. Dari kecil Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidikan dan kegigihan yang dimilikinya untuk dapat meraih kesuksesan. Yang kedua, rendah hati, yaitu belajar membaca, belajar menulis, belajar bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu. Baik, terima kasih. Semua sudah maju mewakili kelompoknya tadi masing-masing. Kemudian sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, saya minta di antara kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita. Ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Saya, Pak. Oh ya, oke, Moja. Dari pembelajaran teks biografi hari ini, saya memperoleh pengetahuan tentang pengertian biografi, strukturnya, dan nilai-nilai yang bisa diteladani dari seorang tokoh, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Moja. Beri dulu Moja ya. Jadi, saya simpulkan bahwasanya biografi itu adalah sebuah catatan perjalanan hidup seorang tokoh yang dimana di dalamnya dari perjalanan tokoh itu ada nilai-nilai yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas secara individu untuk kalian. Nanti kalian mengerjakan tugas tersebut mencari teks biografi di internet atau di Google ya. Kemudian nanti kalian kerjakan seperti yang kalian kerjakan bersama teman kelompok tadi ya. Silakan nanti dibukukan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini dan semangatnya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.